أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Masih menyambung daripada adabul muhadasah, yaitu pembahasan tentang bagaimana tata cara kita di dalam berbicara. Dan kita hari ini memasuki daripada nomor 6 yang berkaitan dengan adabul muhadasah atau tata cara kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Musannif mengatakan, apa jar musannif? Wa min adabil muhadatsati aidan. Wa min adabil muhadatsati aidan, dan di antara adab al muhadatsah berbicara aidan juga atau pula. Apalagi adab atau tata cara di dalam berbicara yang selanjutnya yang dijelaskan oleh pengarang, apa antahtarisa minal kalimatil badi'ati wa minas sabbi wal la'ni. Antahtarisa, bahwa engkau berjaga, engkau berpelihara, minal kalimatil badi'ati, daripada kalimat-kalimat nang keji, wa minas sabbi, dan daripada mencela, wal la'ni, dan daripada melaknat. Ini sih tata cara atau diantara adab kita ketika berbicara dengan orang. Apa yang penting yang hendaknya harus kita jauhi, yaitu perkataan nang keji atau perkataan nang kotor, yaitu perkataan yang di situ mengandung mencela terhadap orang yang kita berbicara dengannya, atau perkataan yang di situ melaknat terhadap orang lain atau orang yang kita berbicara dengannya. Itu dijauhi sini. Itu dijauhi, jangan sampai menjadi kebiasaan atau tabiat yang ada pada kita yang kita anggap biasa, padahal itu bukan merupakan adab seseorang di dalam berbicara. Yang kayak apa contohnya Pak Ustaz? Contohnya misalnya apa? Yang kayak menyambat kalimat bangsat misalnya. Kalimat bungul, kalimat tambuk. Apakah kalimat yang ini dianggap lumrah, dianggap biasa, bahkan menjadi guyonan atau candaan di dalam kehidupan, padahal sebenarnya menunjukkan rendahnya, buruknya adab atau akhlak seseorang sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab ini. Artinya seorang penuntut ilmu jangan dibiasakan berpandang dengan cara yang demikian. Kada cocok lawan kawan menyambat bungul, kada cocok lawan kawan menyambat bangsa, kada cocok lawan kawan menyambat kurang ajar. Ini kalimat-kalimat badi'ah, kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang tidak baik, yang hendaknya jangan sampai ada di dalam diri seseorang penuntut ilmu agama atau diri seseorang yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya daripada pengetahuan ilmu agama. Kenapa yang demikian? Waqad warada, dan sungguh mendatang hadis Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, laisal mu'minu, bukanlah termasuk daripada akhlak orang nang mukmin yang sebenarnya. Bukanlah termaksud daripada akhlak mukmin yang sebenarnya atau mukmin yang sejati. Nah kayak apa? Bita'anin, dengan sifat suka mencaci. Itu bukan akhlak mukmin sebenarnya.
Artinya orang mukmin itu di antara kepribadian yang nampak pada dirinya, inya kada suka mencaci terhadap orang lain atau orang yang ada di hadapannya. Setiap suasana yang ada, situasi yang ada, inya akan membijaksanai dengan pengetahuan yang ada. Yang intinya apa? Yang inya bawa suatu kenyamanan, kedamaian bagi siapapun yang ada di hadapannya atau di sekitarnya. Yang tujuannya sama-sama di dalam menggapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan sebuah bukti yang nyata, inya terapkan di dalam kehidupannya akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala la'anin, dan bukan juga termasuk daripada akhlak orang nang mumin yang sebenarnya la'anin, orang yang suka melaknat. Itu kan cocok juga sih. Orang mukmin kada pantas inya ketujuh melaknat terhadap orang lain. Orang mukmin yang memiliki pengetahuan ilmu di dalam dirinya kada pantas melaknat terhadap orang lain. Ada aja solusi yang lain untuk memperbaiki setiap keadaan. Kada perlu inya bersumpah serapah atau melaknat terhadap orang yang ada di hadapannya atau orang lain yang kada cocok inya, kada cocok. Wala fahishin, dan bukan juga termasuk daripada akhlak mukmin yang sebenarnya fahishin, orang yang suka berkata keji, berkata kotor. Itu bukan akhlak mukmin yang sebenarnya juga. Kayak apa? Kada bisa menyesuaikan keadaan. Kada bisa menyesuaikan keadaan. Berada di suatu majelis yang sifatnya umum, laki-laki dan bebinian ada di situ semuanya terkumpul. Atau berada di suatu perkumpulan dan situ sifatnya umum, muda-mudi ada di situ orangnya berkumpul. Nang disampaikan apa? Fahishin, sesuatu nang keji, sesuatu nang kada pantas untuk disampaikan. Nang menghilangkan daripada marwah, daripada majlis, daripada keagungan majlis. Nang dikisahkan sesuatu nang kada baik, sesuatu nang kotor. Itu akhlak orang mukmin kah? Itu jisilin bukan akhlak mukmin nang sejati. Artinya bila kita tahu nangka ini, kita jangan menempatkan setiap keadaan zaman yang ada pada zaman sekarang. Karena di akhir zaman ini berbagai macam keadaan nampak Allah Ta'ala tampakkan bagi kita sebagai pertanda bahwasanya kita ini berada di akhir zaman, dan sebagai penguji bagi kita teguh atau tidaknya kita di dalam memegang apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh sahabat-sahabatnya. Siapapun yang melakukan, kita kan jangan terpengaruh, jangan mengumpati dengan hal yang demikian. Kenapa? Karena kita juga diberikan Allah Ta'ala pengetahuan, dititipkan Allah Ta'ala pengetahuan. Maka kita kerjakan apa yang dicontohkan oleh orang-orang yang terdahulu, yang mereka itu benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala badiin, dan jangan juga, artinya tidak termasuk juga daripada akhlak mukmin yang sejati yang sebenarnya badiin, orang yang biasa berkata dengan perkataan yang rendah. Orang yang berkata dengan perkataan yang rendah itu bukan merupakan gambaran daripada sifat mukmin yang sebenarnya, bukan gambaran daripada sifat mukmin yang sejati. Intinya seorang mukmin hendaknya apa yang disampaikan itu sesuatu yang manfaat. Ibarat kata inya berguyon, guyon yang manfaat. Ibarat kata inya bercanda, candanya canda yang bermanfaat. Nah di situ bisa diambil pelajaran yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Nah kayak itu mestinya jisidin. Selanjutnya pulang beliau katakan kepada kita di sini apa? Wa anta jatanibal ghibata wal kadziba wan namimata wa anta jataniba, dan bahwa hendaklah engkau jauhi jisidin. Bahwa hendaklah engkau jauhi apa nang ikam jauhi? Al ghibata, akan ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan sesuatu daripada
apa yang ada pada saudaranya, yang seandainya saudaranya tersebut tahu, maka saudaranya itu akan marah terhadapnya, atau bahasa lainnya itu mengisahkan aib saudara. Itu kan bagus di sini. Jangan sampai menjadi kebiasaan di dalam kehidupan, apalagi bagi penuntut ilmu. Lain halnya, hal tersebut merupakan suatu hal yang mana ini harus menceritakan untuk menyelamatkan daripada banyaknya orang yang ada di lingkungannya atau di sekitarnya daripada sebuah ajaran, ajaran tersebut bisa jadi menyesatkan mereka, membuat mereka semakin jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulnya atau Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Wajib bagi kita untuk menyampaikan. Kita menyelamatkan orang yang lebih banyak. Kita menyelamatkan orang yang lebih banyak daripada akidah yang rusak, yang wahai ini terjadi di mana-mana. Kayak apa contohnya Pak Ustaz? Ada suatu perkumpulan misalnya, yang mana di perkumpulan tersebut misalnya sudah melanggar daripada aturan syariat atau aturan agama, yang aturannya bebinian lawan lakian kada boleh berada di ruangan yang sama, bercampur aduk. Ini membolehkan. Yang mestinya seseorang hendaknya inya mengerjakan kewajiban, inya yang menyambat kada mengerjakan kewajiban. Nampak kerusakan daripada apa yang ia sampaikan, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu tentang aturan atau syariat yang Allah Taala sampaikan, turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka bagi kita wajib untuk menyampaikan. Ikam jangan umpati si fulan, ikam jangan umpati si fulan, ikam jangan umpati si anu, apalagi sesuatu tersebut menggeser daripada akidah, keyakinan yang sebenarnya, yang mestinya ada di dalam diri kita. Kayak apa misalnya? Kayak berdukunan pengajian, kayak berdukunan apa-apa. Itu jangan. Wal kadhiba, dan berbohong. Nah, itu harus menjauhi juga. Sifat gibah ikam jauhi, wal kadhiba, dan berbohong ikam jauhi, wan namimata, dan adu domba, adu asah, anjur kisah, antar kisah ke A, antar kisah ke C, antar kisah ke D. Tujuannya apa? Tujuannya supaya daur ma'adu antara satu dan yang lainnya. Ini umum di mana-mana terjadi. Apalagi di masa akhir kayak ini, di akhir zaman, yang mana orang-orang masing-masing bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang ia impikan daripada mata benda dunia. Saingnya macam-macam digawinya, memburuk akan si A, memburuk akan si B, memburuk akan si C. Siapa-siapa itu? Kalau pedagang lawan pedagang, nya behirian, lalu anjur atau kisah. Supaya apa? Supaya daur yang dikisahkan ini. Jadi kita fokus lagi di dalam usaha. Petani lawan petani, guru lawan guru, ustadz lawan ustadz. Ini sesuatu yang sudah mewabah di mana-mana. Jadi tujuannya apa? Tujuannya bukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang tersebut memang benar-benar murni di dalam mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat nangka ini kada akan ada di dalam diri. Kada akan ada dalam diri. Apa yang dihiriakan? Kawan mengajak orang di jalan Allah Ta'ala juga, kita mengajak orang di jalan Allah Ta'ala juga. Kawan berusaha untuk nafkahi keluarga supaya menjadi ibadah di dalam kehidupannya. Seorang nangka itu ya berusaha di dalam nafkahi keluarga, di dalam mencukupi kehidupannya. Apa yang bedanya? Semuanya sama-sama dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada sifat kayak ini tadi. Cuma karena semuanya itu terkadang itu dilakukan bukan karena Allah, hanya semata-mata untuk dunia, untuk kesenangan dunia, untuk berbangga-bangga, sehingga sulit bagi orang tersebut untuk menghilangkan daripada penyakit yang kayak ini tadi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Apa jar Allah Ta'ala? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala yaghtab, dan janganlah menggunjing, menggibah ba'dukum oleh sebahagian kamu, ba'dan akan sebahagian.
Janganlah kalian itu saling menggibah antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Allah Ta'ala katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ayuhibbu, apakah suka ahadukum oleh salah seorang kamu ayyakula lahma akhihi, bahwa memakan ia akan daging saudaranya maitan dalam keadaan bangkai. Fakarihtumuhu, maka kamu pasti tentu kamu tidak suka akannya. Pasti kamu akan membenci akannya. Artinya kamu kada bakalan mau ya Allah Ta'ala memakan daging saudara kamu dalam keadaan bangkai. Maka ketahui ya Allah, bahwasannya seseorang yang menggibah terhadap saudara yang lainnya, maka hakikatnya orang tersebut sama dengan memakan bangkai daripada daging saudaranya. Itu yang terjadi, yang perlu kita jauhi. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis disebutkan, apa hadis Nabi mengatakan, kaburat khiyanatan an tuhadditsa laka akhaka haditsan wa huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadhibun. Kaburat khiyanatan, ini berkaitan dengan dusta tadi. Kaburat khiyanatan, sungguh besar khiyanatan, akan pengkhianatan. Sungguh besar akan pengkhianatan. Kayak apa gambarannya? Antu haditsa akhaka haditsan, bahwa engkau menceritakan akhaka terhadap saudara engkau hadisan, akan suatu cerita. Wa huwa laka bihi musaddiqun, wa huwa, dan bermula ia saudara engkau, laka bagi engkau atau terhadap engkau, bihi dengannya hadis atau dengannya itu cerita, musaddiqun membenarkan. Wa anta, dan engkau atau sedangkan engkau, lahu baginya itu cerita, kadzibun, ikam mendustakan, ikam berdusta. Sedangkan engkau menceritakan lawan saudara ikam itu berdusta. Maka apa? Itu sini sungguh besar pengkhianatan. Sungguh suatu pengkhianatan yang sangat besar. Ketika ikam bercerita kepada saudara ikam, sedangkan saudara ikamnya percaya dan yakin dengan apa yang ikam ceritakan, akan tetapi sebenarnya ikam berdusta terhadap saudara ikam, terhadap apa yang ikam ceritakan. Maka itu Nabi gambarkan sebagai pengkhianatan yang sangat besar ya Nabi. Adapun yang berkaitan dengan namimah, wa fil hadisil akhari, dan di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata namamun, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa? Namamun, oleh orang yang suka adu domba. Tidak akan masuk surga, ujar Nabi, namamun, oleh orang yang suka adu domba. Anjur kisah kesana kemari, anjur kisah kesana kemari, bawa kesana kemari, daripada kisah yang supaya orang yang dikisahkan ini daur sarik antara satu dan yang lain. Imbah tumbur orang yang dikisahkan tadi tokurhengnya, ketawanya, senangnya mereka orang berhual. Nah, orang yang ada sifat namam atau sifat namimah di dalam dirinya, apa yang Nabi sampaikan, la yadkhulul jannah, orang tersebut kata Nabi tidak bakalan masuk surga. Orang tersebut ya Nabi kada bakalan masuk surga. Amun sifat namimah, adu domba, adu asah masih ada di dalam dirinya. Setelah itu pulang dikatakan, wa anta trukal alifa walau kunta shadiqan, wa anta truka, dan bahwa engkau tinggalkan jasidin, dan bahwa engkau tinggalkan al halifa, akan sumpah, walau kunta shadiqan, sekalipun engkau shadiqan, orang yang benar. Artinya apa? Di dalam hidup ini ujar sidin, jangan tapi suka bersumpah. Masalah sepele demi Allah, demi Allah. Berjualan berdagang demi Allah, demi Allah juga. Berpandai lawan kawan juga demi Allah, demi Allah. Jangan dibiasakan dengan itu sidin. Ikam jangan suka bersumpah aja sidin. Ikam jangan suka bersumpah-sumpah di dalam berkata-kata atau menyampaikan sesuatu. Walau kunta shadiqan, sekalipun ikam itu ketika itu orang yang bujur, apa yang ikam sampaikan sesuatu yang benar, kada perlu isin ikam harus bersumpah-sumpah.
Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala katakan berkaitan dengan ini? Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum, wala taj'alu, dan jangan kamu jadikan Allah akan Allah urdatan sebagai sasaran liaymanikum, bagi sumpah-sumpah kamu. Ujar Allah, jangan kamu jadikan kalimat Allah atau lafaz Allah atau Allah sebagai sandaran bagi sumpah ikam. Ketujuh, bersumpah jangan dibiasakan. Itu bukan akhlak orang mukmin yang sebenarnya. Itu bukan akhlak daripada penuntut ilmu agama. Itu bukan akhlak daripada seseorang yang Allah telah titipkan pengetahuan di dalam dirinya. Selanjutnya, wa alla tatakallama bijahlin, dan jangan engkau berkata bijahlin, dengan kebodohan. Dan jangan engkau berkata dengan kebodohan. Apa maksud jangan berkata ikam itu dengan kebodohan? Artinya jangan ikam berkata dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut ikam bertahu. Jangan dipaksakan, Yesidin. Gambarannya yang kayak apa? Orang bertakun non ikam, Ustaz, ini kayak apa? Ustaz, ini kayak apa? Ikam bertahu jawabannya. Jangan ikam mengada-ada menjawab sesuatu yang sebenarnya ikam tidak tahu. Ikam berkata dengan sesuatu yang sebenarnya ikam tidak tahu, justru itu merupakan kebodohan yang ada di dalam diri ikam yang kada ikam sadari. Di mana kada sadarnya ikam? Ikam mengada-ada dengan sesuatu yang semestinya kada tahu. Fa'idha su'ilta, dan apabila engkau ditanya orang an syai'in, daripada sesuatu, amun ikam ditakuni orang an syai'in, daripada sesuatu, la ta'lamuhu, nang engkau tidak tahu, huwa, kan itu sesuatu. Ikam ditakuni orang daripada sesuatu nang ikam tidak tahu orang sesuatu tersebut. Maka napa Yesidin? Fala tastahi, maka jangan engkau malu. Antakula, bahwa engkau kata apa? Allahu a'lamu, Allah nang lebih tahu. Aula adri, atau ikam jangan malu mengucapkan kata apa? La adri, aku kada tahu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu apa? Itu perkataan Allah yang lebih tahu. Itu perkataan aku kada tahu. Itu apa? La yadau min qadrika, tidaklah merendahkan itu perkataan min qadrika, daripada kadar ikam. Kalau ikam ucap atau berkata yang demikian itu, kadar ikam jatuh, kada Yesidin. Kalau ikam berkata atau yang ucap yang demikian itu, kedudukan ikam jatuh, kada Yesidin. Itu kada mengurangi. Itu kada mengurangi daripada kadar ikam. Jangan supan ikam di sini menyampaikan sesuatu bahwasanya ikam kada tahu. Jangan malu ikam mengatakan sesuatu amun ikam memang kada tahu, ikam katakan aku kada tahu. Jangan malu di sini. Itu bukan sesuatu yang menjatuhkan, menggugurkan daripada martabat ikam. Kada Yesidin. Bal bahkan yarfa'u maqamaka 'indallahi wa 'indan nasi. Yarfa'u, akan mengangkat itu perkataan, maqamaka, akan kedudukan engkau, akan maqam engkau, 'indallahi, di sisi Allah, wa 'indan nasi, dan di sisi manusia. Akan terangkat derajat ikam dengan perkataan yang demikian itu tadi. Sidin, perkataan yang demikian itu Sidin justru akan mengangkat derajat ikam, baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Apa dibalik hal yang demikian itu daripada kata-kata la adri atau Allahu alam yang menjadi dasar mengangkatkan derajat seseorang di sisi Allah? Karena hal tersebut hanya mampu diucapkan oleh orang-orang yang Allah Ta'ala bersihkan hatinya. Bila hati seseorang kada bersih, bila hati seseorang kada terjaga, ia sulit untuk mengatakan yang demikian itu. Ketika hati Allah Ta'ala jagakan, hati Allah Ta'ala bersihkan, makanya sadar kemampuan sebenarnya punya Allah. Waninya mengucap yang demikian itu. Karena itulah yang sebenarnya.
Wa yadullu ala quwwati dinika. Bahkan yang demikian itu apa? Yadullu menunjukkan itu perkataan. Perkataan apa? Allahu a'lam atau la adri tadi. Ala quwwati dinika, atas kuatnya agama engkau. Perkataan yang demikian itu menunjukkan atas kuatnya agama engkau, wa taharati qalbika, dan sucinya hati engkau. Itu menunjukkan kesucian hati yang ada pada hamba, sehingga ia mampu untuk berkata atau bertutur dengan yang demikian itu. Wa tanalu bidzalika, dan akan mendapat engkau bidzalika dengan yang demikian itu. Itu apa? Itu perkataan yang kamu ucapkan, yaitu la adri atau Allahu a'lam. Apa yang kamu dapatkan? Thawabal ilmi, akan pahala ilmu. Berpahala pula kamu sih mengucapkan yang kayak itu tadi. Walidzalika, karena demikian itu, qala Asy-Sya'bi rahimahullah, berkata oleh Imam Sya'bi rahimahullah, apa yang sini sampaikan? La adri nisful ilmi. La adri, bermula kalimat la adri, kalimat ucapan aku kada tahu. Itu apa Jasidin? Nisful ilmi, itu merupakan separuh ilmu. Kalimat la adri nisful ilmi, kalimat la adri itu separuh daripada ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah ta'ala jagakan hati kita, Allah ta'ala bersihkan hati kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang Allah ta'ala titipkan kepada kita seberatan. Amin amin ya rabbal alamin.